Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana keadaan kalian di rumah saat ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap semangat belajar di rumah meskipun kita belajar dalam keadaan situasi seperti ini. Belajar dengan jarak jauh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hari ini Ibu minta dipimpin oleh Muhammad Ridwan dari MTS 71. Ayo, Muhammad Ridwan, silakan. Yuk teman-teman, kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi apakah hari ini? Nah, sebelum kita lihat materinya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang minggu yang lalu telah mengerjakan Bahasa Indonesia dengan nilai yang bagus. Semuanya bagus, good job. Baik MTS maupun SMP, good job nilainya. Tetap semangat. Semoga hari ini pun semangat. Sudah siap alat tulisnya? Oke, kita mulai. Materi hari ini adalah bab 2. Apa itu? Tentang cerita fantasi. Ada yang tahu cerita fantasi itu apa? Iya, cerita fantasi itu mungkin kalian sering mendengar atau melihat di televisi Harry Potter. Nah, Harry Potter itu termasuk cerita fantasi. Lalu cerita Cinderella itu juga cerita fantasi. Lalu nenek sihir itu juga termasuk cerita fantasi. Nah, apa itu cerita fantasi? Nah, sebelum Ibu menerangkan cerita fantasi, materi hari ini Ibu akan mengajarkan 3 materi, yaitu tentang pengertian teks fantasi, cerita teks fantasi, dan jenis teks fantasi. Jadi ada 3 ya. Pengertian, ciri, dan jenisnya. Oke, siap dicatat. Nah, apa itu jenis? Pengertiannya dari teks fantasi. Nah, teks fantasi adalah teks narasi yang memiliki kisah, imajinasi, dan hayalan yang melebihi realita. Maksudnya di sini apa? Teks narasi. Narasi itu kan cerita kehidupan sehari-hari. Nah, memiliki imajinasi dan hayalan yang melebihi realita. Nah, kalau narasi sendiri adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya misalnya seperti dongeng, novel, itu kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Misalnya dongeng Malin Kundang. Nah, itu masuk ke narasi, tapi tidak masuk ke dalam fantasi. Seperti itu. Kalau fantasi itu apa? Masuk ke dalam cerita kehidupan sehari-hari, tetapi tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jelas ya. Contoh misalnya menceritakan nenek sihir. Nah, ada tidak manusia yang bisa terbang di dunia nyata? Pakai sapu ya, pakai sapu bisa terbang, gitu. Bisa nggak? Tidak. Nah, itu berarti di realita nyata tidak ada. Nah, itu yang dinamakan teks fantasi. Nah, di sini tokoh dan latarnya diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi di dunia nyata. Modifikasi ceritanya di dunia nyata, tetapi di dunia nyata tidak ada. Misalnya kehidupan tadi nenek sihir, dia punya rumah, ya kan? Dia punya anak misalnya, lalu dia punya tetangga, ada di dunia nyata. Tetapi ada nggak nenek sih di dunia nyata manusia bisa terbang, ya kan? Bisa membuat seseorang jadi batu karena disihir oleh nenek sihir. Nah, tidak. Ya, itu maksudnya. Nah, temanya apa saja di teks fantasi itu? Magic.
supernatural atau futuristik. Nah, magic. Magic itu berarti kan berdasarkan magic, sihiran. Nah, itu teks fantasi. Kayak Harry Potter. Harry Potter itu masuk ke dalam teks fantasi. Ada nggak di dunia nyata? Tidak. Tuh maksudnya. Lalu di sini ada cirinya. Nah, ciri pertama adalah ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal. Yang diciptakan pengarang, ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Nah, ini maksudnya ada pesan menarik dalam cerita itu. Oke, kalian ingat tidak dengan film sinetron judulnya Neng dan Kaos Kaki? Mungkin ada yang ingat, mungkin tidak ya, karena zamannya. Atau di televisi ada yang menceritakan. Nah, Neng memiliki kaos kaki yang udah dekil bau. Tapi kaos kaki itu punya magic. Nah, bisa menyihir sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Nah, itu yang dinamakan fantasi. Nah, ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Nah, ada nggak misalnya, saya mau kayak Neng, Bu. Kaos kaki saya nggak dicuci-cuci. Nah, nanti kaos kaki itu bisa menyulap apa yang saya inginkan. Yang ada di dunia nyata, kamu tidak mencuci kaos kaki berminggu-minggu, orang tidak akan mendekati kamu. Kenapa? Bau, ya kan? Nah, tapi kalau film Neng, kaos kakinya itu sangat dibutuhkan, diinginkan oleh seseorang. Karena apa? Bisa membuat keajaiban, bisa kaya, bisa memiliki sesuatu tanpa usaha. Nah, itu yang dinamakan magic. Ya. Bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi. Kata cukup menonjol, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi bisa bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari. Jelas ya. Lalu, selanjutnya yang keempat adalah menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Nah, seperti apa, Bu, contohnya? Contohnya misalnya kalian sedang pergi ke toko kue. Nah, toko kue di situ ada kue tart, coklat, dan sebagainya. Lalu satu ruang waktu dan lintas ruangnya masih dalam kehidupan sehari-hari nyata. Nah, kalian berkhayal, duh enak ya kalau misalnya kita jadi kue tart. Duh enak ya kita kalau menjadi coklat. Nah, kalian berimajinasi, kalian masuk ke dunia coklat. Di sana kalian masuk ke dalam ruangan coklat yang beraneka ragam coklat dan permen-permen coklat. Kalian berteman, berkehidupan di sana. Nah, akhirnya kan ada dua ruang, ada dua waktu.
yaitu ruang di dunia nyata, ruang waktu di dunia nyata, nah ruang waktu di dunia coklat. Ada nggak di dunia ini ada dunia coklat? Tidak, itu hanya hayalan. Nah, itu yang dinamakan fantasi. Yang kelima, yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Nah, tadi kan kalian pergi sama orang tua ke toko kue. Nah, itu kan kehidupan nyata, latar nyata. Tapi ketika di toko kue, kalian bermimpi, berhayal, aku mau masuk ke dunia coklat. Nah, masuk kalian ke dalam dunia coklat berhayal. Nah, itu berarti kan objeknya yang dinamakan objek fantasi, latar fantasi. Tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan tokohnya seperti tokoh Neng. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak orang yang memiliki kaos kaki sudah dekil, bau, dan sebagainya, tapi kaos kaki itu sangat bermanfaat bagi semua orang. Nah, itu kan tokoh yang unik. Nah, itu yang dinamakan memiliki kesaktian. Jadi ada berapa ciri-ciri? Ada 6. Yaitu 1, ide ceritanya. 2, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 3, kebahasaan. 4, menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. 5, bersifat fiksi. 6, tokohnya unik. Jelas ya? Paham? Oke. Lanjut, jenis teks fantasi. Nah, jenis teks fantasi di sini ada 2. 1 adalah teks fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, apa itu cerita fantasi total? Dalam kategori ini, semua terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total. Fantasi menulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan penulis semata. Nah, contohnya tadi kan seperti dunia coklat. Nah, itu masuk ke dalam total. Lalu, yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Cerita ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Seperti memakai nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada dunia nyata. Nah, jadi ada 2 nih yang berdasarkan dalam kehidupan. Jenis fantasi yang berdasarkan kehidupan, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Sekarang jenis fantasi yang keduanya. Apa itu? Yaitu teks fantasi berdasarkan latar cerita. Nah, berdasarkan latar cerita ada 2. Latar waktu sejaman, artinya menggunakan latar yang satu masa saja seperti masa kini, masa lampau, dan fantasi masa yang akan datang. Nah, itu. Seperti tadi, kalian tentang dunia coklat. Neng itu masuk ke dalam waktu sejaman karena waktunya masih sama ceritanya. Ya. Lalu ada latar cerita waktu lintas. Ya kan, latar lintas waktu. Apa itu?
Berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dengan 40 tahun yang akan datang. Nah, contohnya apa? Misalnya kalian sedang diminta oleh guru IPS, ayo anak-anak baca buku sejarah, ya kan, tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian membaca, pas dibaca, wah enak ya jadi pejuang. Nah, kalian berimajinasi, padahal tadi waktunya kalian di sekolah disuruh atau diminta untuk membaca buku tentang kemerdekaan perjuangan Indonesia, ya kan, pejuang-pejuang Indonesia. Nah, kalian masuk karena kalian ingin menjadi pejuang, masuklah kalian berimajinasi masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, masuk di situ ada perjuangan, ada pergerakan untuk membela, mempertahankan Indonesia. Nah, berarti itu masuk ke dalam zaman prasejarah. Jadi kalian masuk ke dua lintas waktu, yaitu masa sekarang dan masa lalu. Jelas? Paham? Nah, jadi kalau ditanya jenis teks fantasi ada berapa? Ada dua, yaitu teks fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dan teks fantasi berdasarkan latar cerita. Tapi kalau sudah dimasukkan teks fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata ada berapa? Ada dua juga, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, kalau teks fantasi berdasarkan latar cerita ada dua juga, yaitu latar waktu sejaman dan latar lintas waktu. Ya, jelas ya, paham ya? Oke. Nah, di sini ada contohnya. Ayo kita baca. Pada suatu ketika, di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Joko. Walaupun mereka saudara kembar, tetapi watak keduanya amatlah berbeda drastis. Niko merupakan sesosok pemuda yang sangat angkuh dan keras kepala, sedangkan saudaranya Joko merupakan seorang pemuda yang sangat baik dan rendah hati. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh Niko adalah ia sudah memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi. Sehingga dengan kemampuan tersebut membuatnya menjadi angkuh dan tak jarang ia sering memamerkan keahliannya tersebut. Joko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya. Akan tetapi, Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Joko iri dengan kemampuan sihir Niko. Perilaku Niko justru menjadi-jadi. Dirubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu. Begitupun hewan ternak milik keluarganya. Joko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan selalu merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat. Itu sehingga seluruh benda di dalam rumahnya dirubah menjadi batu. Adapun benda yang belum diubahnya yaitu cermin. Niko yang sedang membaca mantra lalu berniat mengubah sebuah cermin menjadi batu. Ternyata berbalik ke wajahnya. Mantra itu ternyata berpatul kembali ke arah Niko. Niko akhirnya berubah menjadi batu. Menyaksikan kondisi saudaranya, kemudian Joko menginformasikan berita tersebut kepada gurunya. Dan ia berharap agar gurunya dapat membantunya, agar bisa membantu kakaknya dari kutukan sihir akibat ulahnya sendiri. Namun,
Sangat disayangkan gurunya tidak dapat menolongnya karena sihir tersebut sifatnya selamanya. Sebab yang dapat membebaskan mantra tersebut hanyalah orang yang memberikan kutukan sihir tersebut. Nah, inilah yang dinamakan teks fantasi. Karena apa? Ada nggak di dunia nyata seperti itu? Sihir menyihirkan? Tidak. Nah, itu yang dinamakan teks fantasi. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, ini masuk ke mana? Total, irisan, atau sejaman, atau lintas waktu. Oke, kalau dilihat dari dua aja, total dan irisan, masuk ke mana ini ceritanya? Iya, masuk ke dalam cerita total ya. Kenapa total? Kenapa? Karena nama sihirnya masih sama. Nah, kalau dilihat dari sejaman dan lintas waktu, ini masuk ke mana? Iya, masuk ke sejaman. Jelas ya, paham ya? Oke. Semoga hari ini kalian dapat memahami materi dari Ibu. Semoga kalian mencatat semuanya agar nanti kalian mengerjakan link, kalian bisa. Karena apa? Kalau misalnya jawabannya beda dengan jawaban materi hari ini atau kalian melihat sedikit pun dari Google, nah, berarti itu kalian ketahuan, kalian tidak melihat materi Ibu. Kalian tidak belajar. Jelas ya, jadi jawab link harus benar-benar dijawab. Jangan kalian asal menjawab. Oke? Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.